Barbie Kumalasari bila murka menanggapi komentar pedas netizen. Wanita bernama asli Kumalasari Muklisah ini santuy menghadapi ocehan nyinyir warga dunia maya. Seperti kemarin ketika netizen menudingnya halu tingkat dewa lantaran terobsesi menjadi pengacara terkenal. Kumala menjawab dengan bukti. Bersama pengacara kondang Razman Nasution, Kumala mendatangi Rutan Salemba, Jakarta Pusat untuk meminta tanda tangan Vicky Prasetyo, klien barunya. Setelah bergabung dengan Razman, Kumala seolah berambisi masuk dalam barisan pengacara yang membela Vicky. Karena kebijakan rutan tak memperbolehkan Vicky dijenguk, komunikasi antara Kumala Razman dengan mantan suami Angel Elga itu dilakukan via video call. Jadi, ya alhamdulillah kita juga sekarang dibantu oleh Barbie Kumalasari. Kirim salam sama kamu, si Kumala. Dia ikut jadi kuasa hukum juga. Kemudian kemarin kita sudah buat laporan di Polda. Jadi kuasa pelapornya saya, Fik. Kuasa pelapornya saya. Makanya saya minta Vicky ikut membuat tanda tangan baru. Jadi yang ada di Sunan dengan yang ada di saya tetap sama. Hari ini saya dan partner dari Ranlofom yaitu Ibu atau Mbak Barbie Kumalasari dan tim dari Ranlofom juga berniat untuk bertemu dengan klien kami, Saudara Vicky Prasetyo. Tadi Saudara Vicky sudah menandatangani tambahan atau kuasa tambahan dengan bergabungnya Saudara Barbie Kumalasari SH. Jadi sudah mulai resmi menjadi kuasa hukum dari Vicky juga, bergabung di Ranlofom juga dengan Bang Razman, berpartner. Enggak juga sih, kalau lulus sarjana hukum kan sebetulnya udah lama juga, lulusnya udah lama. Terus aku sebagai advokat juga udah dari tahun 2016 juga sudah sebagai advokat ya. Tapi kan mungkin baru viralnya kemarin ketika ada beberapa oknum-oknum yang bilang aku advokat KW, aku advokat kaleng-kaleng. Terus ya itu kan baru orang akhirnya ketika orang memfitnah, ya kalau kita benar mah santai aja gitu. Bersama Razman dan Sunan Kalijaga, Kumala akan mengawal kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan pihak Vicky terhadap Angel awal pekan lalu. Soal menghadapi Angel, Kumala sudah cukup berpengalaman. Pasalnya, tahun 2012 silam, ia pernah berbisnis parfum dengan Angel dan Indra Bruggman, namun berujung ribut-ribut dan pecah kongsi. Kubu Kumala dengan kubu Angel Indra bahkan sempat terlibat saling lapor polisi. Kumala melaporkan Angel Indra atas dugaan penipuan, sedangkan kubu Angel Indra melaporkan Kumala atas dugaan pencemaran nama baik. Hanya saja, perseteruan mereka menguap sebelum sampai ke pengadilan. Lantas, siapkah Kumala menangani laporan kubu Vicky hingga berkas dinyatakan P21 dan Angel ditetapkan sebagai tersangka? Pertimbangannya ya satu, aku juga kan teman dekat Vicky juga, ya kan. Pasti namanya teman, sahabat, kita juga pasti kan punya perasaan ya ketika ada teman punya musibah, pasti kan gak akan mungkin tinggal diam ya. Sebisa mungkin apa yang bisa aku bantu juga ya aku berusaha untuk membantu. Saya pikir sebuah kesempatan yang baik ya untuk menunjukkan integritas aku juga gitu. Jadi kan orang juga tahu oh ternyata Kumala juga memang advokat. Ya. Nah sekarang ujian bagi beliau. Bagaimana nanti di persidangan ketika membuat laporan atau nanti kita coba bicara dengan Saudara Ramdan di persidangan, apakah kita perlu turun membantu atau nanti dalam laporan BAP dan lain-lain. Nanti saya juga sebetulnya nanti begitu selesai misalnya laporan kami BAP, beliau nanti ikut jadi saksi misalnya, ketika dia menjelaskan nanti setelah di BAP dari saksi ya dia jelaskan ke publik. Anda bisa ukur sendiri nanti apakah dia menjelaskan itu dalam konteks konstruksi hukum atau halusinasi. Kalau saya lihat ini orang sangat-sangat gentle. Beliau ini menyampaikan sesuatu apa adanya, nggak ada halusinasi, yang ada faktualisasi. Tak cuma siap mengawal Vicky sampai ke persidangan, Kumala juga mengaku bisa memprediksi nasib seseorang, termasuk nasib Vicky di persidangan selanjutnya. Dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Angel,
Vicky memang sudah ditetapkan sebagai terdakwa dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Lalu benarkah melalui bakat indigonya, Kumala tahu kalau Vicky akan memenangkan kasusnya dengan Angel? Artinya kemarin juga lagi rame itu di YouTube dirimu mendeklarasikan diri sebagai anak indigo. Iya. Gimana tuh Mbak? Iya, kemarin itu karena lagi karena aku lagi ketemu Evelyn dan kan aku ngelihat aduh kasihan juga nih sahabat aku gitu, biasalah ya dia kan lagi deket sama cowok gitu ya, gitu aja sih. Jadi kesempatan kemarin ya udah deh, akhirnya dia bilang ya udah Kak, ayo dong Kakak kasih tahu dong ke orang-orang kalau Kakak indigo juga gitu. Udah dari dulu sih, udah dari dulu, termasuk anak aku juga indigo juga. Nah sekarang kayak membuka jasa atau seperti apa sih Mbak? Iya, sekarang ini kan membuka jasa buat teman-teman di media sosial aja dulu gitu kan. Kalau teman-teman dekat kan tinggal telepon aku aja. Sekarang kalau untuk di masalah Vicky kan sebagai lawyer ya, jadi aku kayaknya agak sulit mendapatkan dirinya. Kecuali kalau aku pas di sini aku bukan sebagai kuasa hukum, aku bebas mau ngomong apa aja. Double fungsi, nanti mendahului hakim. Benar, jadi aku nggak bisa. Jika memang punya kemampuan indera keenam, mengapa Kumala baru mengakuinya sekarang? Mungkinkah pengakuan sebagai anak indigo hanyalah ekspresi dari kehaluan Kumala semata? Lo anak indigo apa? Apakah memang jadi sensasi atau mungkin ingin menunjukkan diri lo memang bisa baca masa depan? Enggak juga sih sebetulnya, karena kemarin lagi bercandaan aja. Kemarin karena Evelyn kok ayo dong gitu, terus aku bilang enggak ntar gue dihujat lagi. Kadang-kadang kan capek ya punya gelar Ratu Halu, kadang-kadang capek juga gitu, karena kayak kita ngomong yang bener salah, ngomong nggak bener salah, yang bener aja jadi nggak bener gitu kan. Udah jadi ya udahlah, kemarin aku ngomong aja di IG karena aku pikir kan aku nggak ngomong di talk show ya kan. Ternyata jadi rame juga gitu. Pernyataan Kumala itu justru membuat netizen semakin gemas. Pasalnya, jika memang punya kemampuan indigo, seharusnya Kumala bisa tahu ocehan Gali di vlog Mulut Sampah yang dibesut Ray Utami dan Pablo Benua bisa membumingkan kasus ikan asin dan mengantarkan trio Gali, Ray, Pablo ke jeruji besi. Kumala juga tak harus berulang kali kawin cerai bila bisa membaca sifat dan masa depan laki-laki yang singgah dalam hidupnya. Faktanya, pernikahan siri Kumala dan Gali berakhir 3 bulan lalu. Lalu benarkah Kumala merasa lebih happy setelah menyandang status janda? Kalau mamaku kan memang sudah tahu ya kalau aku memang sudah berpisah dari awal, dari 3 bulan yang lalu juga udah tahu, karena aku kan tipe orang yang terbuka juga sama keluarga. Karena kan gini, satu untuk menghindari fitnah, karena kan ya aku juga harus tetap bekerja, dimana juga relasi aku kan rata-rata mayoritas juga laki-laki semua. Karena dengan adanya kondisi seperti ini kan nggak enak ya, orang taunya oh istrinya Gali, nanti aku jalan sama mungkin temanku yang sini nanti jadinya fitnah. Dan aku pengen ya bekerja dengan tenang lah, jadi nggak ada timbul fitnah, terus nggak mau dikait-kaitkan lagi gitu. Menjalani pernikahan siri juga pernah dijalani penyanyi Tata Janeta. Mantan personil Mahadewi ini pernah menikah siri dengan model asal Turki Mehdi Zati, namun bercerai 1 tahun lalu. Kini Tata dikabarkan tengah menjalani hubungan khusus dengan pria berinisial B yang kabarnya berprofesi sebagai polisi. Kabar itu merebak setelah Tata memposting foto dirinya dengan sang pacar di akun media sosialnya. Dalam podcast bersama Maya Estianti, pengganti Mei Chan di grup duo Maya ini juga mengaku tengah dekat dengan polisi berinisial B. Netizen yang serba kepo lantas menebak pria berinisial B itu adalah Brotoseno. Apakah Brotoseno yang dimaksud netizen adalah Brotoseno yang pernah menikahi Angelina Sondak? Sebenarnya pengen berbagi kebahagiaan, tapi ada hal-hal yang mesti aku jaga juga gitu loh. Pokoknya lihat aja nanti. Pada saatnya nanti semua kan akan, ya lambat laun pasti akan tahu juga gitu loh. Cuman saat ini aku lebih baik bungkam dulu gitu, ya kan? Aku nggak tahu, ini siapa sih yang dibicarakan ini? Siapa itu? Aduh. Ditantang untuk membeberkan identitas kekasih barunya, Tata tak mau terpancing. Ia seolah trauma membicarakan masalah pribadi di depan awak media. Siapa sih? Pokoknya mulai sekarang aku nggak mau terlalu open.
masalah pribadi itu aja. Tolong didoain aja, tolong dihormati juga keputusannya. Karena yang sudah-sudah nanti akhirnya jadi pembicaraan ya kan.